Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pertama di semester 1 kelas 2 tentang mata pelajaran fikih. Tema pertama dalam masalah fikih di kelas 2 adalah tentang masalah jinayah. Jinayah di sini banyak sekali macamnya nanti penjelasannya. Yang pertama ada pembunuhan, yang kedua ada kisos, yang ketiga ada diyah, yang terakhir ada kafarot. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Pembunuhan. Pembunuhan sendiri adalah secara bahasa kita bisa artikan dua hal. Yang pertama adalah secara makna lugawi, yang kedua secara makna istilahi. Secara lugawi, pembunuhan adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan senjata atau alat yang bisa mematikan ataupun dengan alat yang tidak bisa mematikan. Artinya apa? Pembunuhan itu secara istilah dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, baik menghilangkan nyawa tersebut itu sengaja ataupun tidak, atau menggunakan alat yang biasanya membunuh ataupun tidak. Sedangkan macam-macam pembunuhan sendiri di sini bisa juga literaturnya bisa di cross check di kitab Fathul Qorib. Itu dijelaskan jika pembunuhan sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang murni disengaja. Karena sengaja, murni disengaja. Kenapa dikatakan sengaja? Karena orang tersebut sudah ada niatan untuk membunuh, kemudian dia menggunakan senjata yang biasanya digunakan untuk membunuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syibhul amdi, yaitu pembunuhan yang seperti sengaja, tapi tidak sengaja, tapi seperti sengaja. Apa itu? Yaitu dia melakukan pembunuhan di mana alat yang dia gunakan untuk membunuh tersebut tidak kaprah, tidak lumrah. Seperti halnya kita membunuh atau kita memukul seseorang dengan lidi, kemudian orang yang kita pukul tersebut terbunuh gara-gara lidi itu. Nah, itu yang disebut dengan syibhul amdi. Kemudian ada yang qatlul khata', yaitu pembunuhan yang dirasa keliru. Kenapa dikatakan keliru? Karena memang murni tidak sengaja. Kelirunya tadi semisal salah sasaran. Orang tersebut ingin membunuh, semisal memburu hewan, kemudian peluru yang dia gunakan itu mengenai manusia. Nah, itu yang disebut dengan qatlul khata'i, itu pembunuhan yang keliru. Itu yang disebut dengan macam-macam pembunuhan. Kemudian membunuh di sini hukumnya itu adalah sangat dilarang dalam agama Islam. Kenapa kok dilarang? Karena agama Islam sendiri sangat menghormati jiwa manusia, sangat menghormati nyawa. Di mana dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Saya baca sekali lagi, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Ini artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, Anil Akhwas bin Qais qala dhahabtu li ansura hadzal rajul falakiyani Abu Bakr faqala ila anqal. Di sini menjelaskan bahwasanya dari Ahnaf bin Qais
Dia berkata, saya menuju laki-laki Ansor. Kemudian di tengah perjalanan Abu Bakar menemuiku dan bertanya mau kemana. Dijawab, saya mau menemui seorang Ansor. Kemudian Abu Bakar malah menyuruhku, pulanglah. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah bersabda, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing dalam arti saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Lah, ini sini dari dua dalil nakli di sini sangat jelas jika pembunuhan sangat dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena al-qatil wal maqtul finnar. Karena kedua-duanya masuk neraka. Kenapa kok sama-sama masuk neraka padahal dia terbunuh? Ya, karena dia kalau diberi kesempatan untuk hidup, maka orang terbunuh tersebut akan membunuh orang yang membunuhnya. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada hukuman yang harus diterapkan atau konsekuensi dari membunuh menurut buku ini. Yang pertama, pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, maka si pembunuhnya harus dikisos menurut hukum ini di buku ini. Kemudian pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos, ia dihukum dengan membayar diyah mughalladah, diyah yang sangat berat. Kenapa dikatakan sangat berat? Karena untuk memenuhi denda tersebut dia harus mengerahkan kemampuannya untuk mencari denda tersebut karena berat. Seperti halnya apa? Seperti mengumpulkan 30 unta iko, 30 unta jed'ah, dan 40 unta khilfah. Dan ini jarang sekali ditemukan. Nah, itu dikarenakan berat karena mencarinya tersebut sangat sulit. Kemudian pembunuhan tersalah. Di sini diyahnya mukhafafah, yaitu denda yang ringan, dan diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap sampai 3 tahun kepada keluarga korban. Jadi diyahnya tersebut dikatakan ringan karena diyahnya tersebut bisa dia cicil, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hukuman orang yang membunuh secara berkelompok? Ada pembunuhan yang dilakukan oleh individu, ada yang dilakukan oleh kelompok. Jelas pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok tidak dibenarkan, dan di sini ada hadis yang dijelaskan oleh siapa ini? An Sa'id ibnul Musayyib anna Umar qatala nafaron khamsata aw sab'atan birajulin qataluhu ghailatahu wa qala Umar lau tamala alaihi ahla son'ai laqataluhum alaihi jami'an. Di sini diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu an telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim, dalam arti secara aniaya di tempat yang sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya aku akan bunuh semuanya. Musnad al-Imam Asy-Syafi'i. Jelas di sini berdasarkan hadis ini dijelaskan bahwasanya pembunuhan baik yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok sangat dilarang dalam agama Islam. Sehingga ada ancaman dari Sayyidina Umar, andaikan satu penduduk membunuh satu orang, maka seluruh penduduk yang ada di desa tersebut akan dibunuh juga. Itu seperti itu. Kemudian hikmah larangan membunuh, di sini ada beberapa hikmahnya. Di antaranya adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itu yang paling penting. Jadi jika kalian ingin selamat dan jiwa kalian terpelihara, maka jangan sekali-kali membunuh orang lain, karena dengan membunuh berarti kalian sudah membunuh diri kalian sendiri. Itulah beberapa hal yang bisa dijelaskan dalam materi pertama ini. Kemudian kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya untuk materi kedua, yaitu tentang masalah kisos. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.